CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, musik terbaikmu. Hai, halo kerabat Unima, selamat pagi. Kali ini ya, sesuai janji Aira tadi, Aira sudah muncul di talk show bersama KPU Kabupaten Magelang. Yang kita tahu kan nanti di tahun 2024 ya, untuk Indonesia akan menggelar pemilu. Tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu tolak ukur suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi. Jika tingkat partisipasi pemilih di suatu daerah tinggi, maka menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap pelaksanaan pemilu di daerah tersebut. KPU selaku penyelenggara gawe besar pesta demokrasi tetap konsisten dalam meningkatkan kualitas pemilu serta partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, kali ini tema obrolan kita adalah peran desa dalam program DP3 menuju pemilu dan pemilihan tahun 2024. Akhirnya sudah kedatangan tamu spesial. Assalamualaikum Pak Dwi Endis. Iya, mohon maaf Pak. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Iya, luar biasa ya Pak ya. Ya. Oke, udah dari mana aja Pak? Ya, dari mana-mana. Oh, dari mana pastinya ya. Oke Pak, ini kan sesuai tema kita, peran desa dalam program DP3 menuju pemilu dan pemilihan tahun 2024. Ini sebenarnya ada program apa Pak terkait desa di menuju pemilu tahun 2024? Ya, terima kasih Mbak Ira. Iya, Pak. Kerabat Unima yang saya cintai dan banggakan ya. Jadi KPU dalam rangka menyongsong pemilu serentak tahun 2024 ya, ini mengadakan program yaitu namanya Program Peduli Pemilu dan Pemilihan ya, atau disingkat DP3. Ini program ini digagas oleh KPU melihat bahwa desa ini sebagai struktur terkecil di pemerintahan ini harusnya dimulai dari situ, kegiatan demokrasi, pemilihan umum dan sebagainya itu bisa dimulai dari desa. Jadi dalam rangka ini kemudian KPU membuat Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Oke, jadi dari situ ya Pak. Nah kalau bisa diceritakan sedikit gitu tentang Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, ya untuk sejauh ini tuh seperti apa Pak ceritanya? Gitu. Jadi begini, karena ini adalah program awal, ya, di tahun 2021 ini KPU RI menetapkan setiap provinsi itu diberikan pilot project ya 2 kabupaten kota setiap provinsi. Nah, kebetulan alhamdulillah ini KPU Kabupaten Magelang mendapat kepercayaan untuk tahun 2021 ini menjadi pilot project pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kebetulan di Jawa Tengah ini yang ditunjuk atau yang dipercaya oleh KPU RI adalah salah satunya Kabupaten Magelang, yang kedua adalah Kabupaten Boyolali. Nah, untuk Kabupaten Magelang sendiri, ini sudah kita tunjuk pilot projectnya DP3 ini adalah di Desa Serumbung, Kecamatan Serumbung, seperti itu. Oh, jadi ini tahun ini baru ya Pak ya untuk pemilu yang akan datang ya Pak ya? Betul. Oke, gimana Pak perjalanan menuju yang pertama? Ya, jadi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini memang sengaja dibentuk karena mengingat beberapa peraturan yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh KPU. Untuk menciptakan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih dan ketentuan meningkatkan partisipasi masyarakat yang luas. Nah, ini menjadi dasar kita supaya pemilu itu meningkatkan partisipasinya dengan cara kita membentuk atau membuat pendidikan pemilih. Nah, salah satunya dengan mengadakan DP3 ini gitu. Nah, kemarin kita ketika sudah kita bentuk, terus kemudian kita lakukan pelatihan itu kepada masyarakat, ya alhamdulillah
setiap desa peduli pemilih dan pemilihan ini itu kita mengambil 25 orang untuk kita didik, kita rekrut sebagai kader gitu. Oke, jadi yang pertama selalu istimewa ya Pak? Istimewa, insya Allah. Rasanya juga pasti akan berbeda gitu Betul, karena. betul. Nah, kalau untuk dasar hukumnya sendiri ini gimana Pak untuk pelaksanaan dari program baru ini yang disebut program DP3 oleh KPU? Jadi dasarnya tadi yang pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Kemudian yang kedua adalah di PKPU nomor 8 tahun 2017 tentang Sosdiklik Parmas dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 6 ayat 1 KPU provinsi dan kabupaten kota melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih. Kemudian dasar hukumnya lagi adalah PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang Sosdiklik Parmas dalam pemilu ya. Kalau tadi itu dalam pemilihan, kemudian yang di nomor 10 tahun 2018 ini dalam pemilu, yaitu kabupaten kota itu melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Ini supaya kerabat Unima ini paham ya, KPU ini menggunakan diksi-diksi ya, pemilu ada juga pemilihan, supaya ini kesempatan yang baik ini. Kalau pemilu itu artinya pemilihan umum. Untuk memilih legislatif, presiden maupun DPD. Tapi kalau pemilihan itu adalah kepala daerah. Jadi pemilu dan pemilihan. Tadi kalau yang saya sampaikan DP3 adalah desa peduli, pemilu dan pemilihan. Itu pemilunya itu ada pemilihan umum. Pemilihan itu pemilihan kepala daerah. Seringkali kan kita sepertinya sama gitu. Jadi pemilu dan pemilihan. Apa maksudnya beda ini? Nah, ini supaya masyarakat ini dalam kesempatan yang baik ini biar paham ya. Betul, jadi KPU ini menggunakan diksi pemilu dan pemilihan itu artinya jelas sekali berbeda. Penyelenggaraannya berbeda ya Pak. Sama-sama pemilihan tapi regionalnya beda gitu. Betul. Oke, nah tentunya kan kalau setiap program baru itu kan ada tujuan yang memang sudah lama nih sebenarnya. Nah kalau dari program DP3 ini tujuannya untuk apa Pak? Selain juga mungkin untuk berlangsungnya pesta demokrasi kita yang diharapkan, ini pasti juga ada tujuan untuk masyarakat juga dong. Boleh diceritakan Pak? Iya, terima kasih Mbak Ira. Iya Pak. Kerabat Unima ya. Jadi tujuan KPU dalam membentuk program DP3 itu adalah yang pertama itu membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat. Ya. Jadi pemilih yang berdaulat ini yang kita sasar yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoax terkait kepemiluan. Betul. Kita memahami seperti kemarin mungkin tidak belum hilang dari ingatan kita ya. Tahun 2019 Masya Allah itu hoaxnya bukan main dan itu bagi kami ini menjadi tantangan ya bahwa ternyata apa yang sudah terjadi ini begitu masifnya. Ini perlu ada edukasi bagi masyarakat terutama di tingkat desa ya. Apalagi nih Pak kalau di desa itu masih yang kemarin-kemarin masih ke bawah sampai sekarang tidak kalau kerabat Unima mungkin istilahnya itu enggak bisa move on ya. Masih baper Pak. Iya. Oke, saya lanjutkan kemudian tentang tujuan daripada dibuatnya program DP3 itu yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih. Kemudian menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu dan pemilihan. Ini sering sekali dan hampir masif gitu. Jadi adanya pemilu atau pemilihan itu identik dengan politik uang. Itu juga menjadi salah satu sasaran kita. Kemudian yang terakhir adalah membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat di lingkungannya. Ini penting karena apa? Selama ini
kalau keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat itu tidak diaktifkan, maka yang membuat informasi sosialisasi itu hanya KPU. Dengan adanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini, masyarakat itu kita akan didik menjadi kader untuk bisa menjadi kepanjangan tangan dari KPU untuk mensosialisasikan tentang pemilu dan pemilihan. Iya. Nah, ini kan selaku tujuan terus juga harapan-harapan dari KPU. Nah, karena sudah ada pilot project-nya yang sudah di-launching nih, Pak. Boleh diceritain dong, Pak, di Serumbung tuh kayak gimana sih, Pak, untuk Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan? Iya. Jadi ketika kemarin kita launching ya di Serumbung itu cukup antusias. Jadi mulai pada saat pendekatan kita kepada kepala desanya, kita sowan ke sana, kita mengabari bahwa Serumbung ini akan kita jadikan sebagai pilot project program DP3 yang dilaksanakan oleh KPU RI. Mereka cukup berantusias ya. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan kita ini selama 3 hari ya. Pada saat itu ya masyarakat cukup antusias dari 25 orang yang kita undang untuk menjadi kader ya, itu cukup antusias ya. Itu kita laksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Oktober kemarin ya. Ini di Serumbung sana sendiri. Itu dan dari apa yang kita sampaikan ini masyarakat cukup antusias untuk menjadi kader gitu. Jadi ini yang membuat kami lebih mantap ini. Rasanya perlu kita kembangkan di setiap desa, bila perlu nanti kita akan bentuk Desa Peduli dan Pemilu dan Pemilihan. Karena memang sekarang ini terutama untuk teman-teman pemilih yang baru, ini masih awam sekali, Pak, tentang pemilu ini nanti aku harus gimana gitu. Si banyak yang galau gitu. Suka nanya-nanya juga, Mbak, kalau milih itu apa sih yang harus diperhatikan gitu. Oke, selanjutnya nanti akan ngebahas juga cerita-cerita soal Desa Serumbung. Tapi nanti dulu, Pak, kita jeda dulu. Nah, untuk kerabat Unima yang mau tanya-tanya seputar tema kita, langsung aja di sini karena ada narasumber yang terpercaya. Boleh dong. Atau mungkin punya unek-unek seputar pemilu nanti, mau tanya-tanya seputar pemilu, boleh banget di 0811 2533 876. Dan kita juga live di Instagramnya Unima FM @876 Unima FM. Nanti untuk penanya terbaik akan dapat merchandise menarik dari KPU Kabupaten Magelang. So, stay di sini ya. CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kabupaten Magelang. Ya, kerabat Unima, Aira masih ditemenin sama narasumber dari KPU Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Dwi Endis ya. Dan kita ngebahas soal peran desa dalam program DP3 menuju pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tadi udah sempat diobrolin ya seputar desa yang sudah dipilih di Kabupaten Magelang, dan ini pertama kalinya loh kerabat Unima yang dipilih adalah Desa Serumbung sebagai pilot project. Nah, kira-kira nih nantinya di kedepannya akan adakah desa-desa tambahan lainnya? Tapi nanti dulu ya. Sekarang Aira mau kepo dulu soal kriteria nih, Pak. Pasti kan ada kriteria kan di Magelang nih banyak desa, Pak. Betul, Kenapa Pak kok dipilihnya Desa Serumbung? Jadi begini Mbak Aira. Jadi kriteria untuk pemilihan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau DP3 itu ada 3 kriteria ya, ditentukan oleh KPU RI, yaitu yang pertama adalah daerah dengan partisipasi rendah ya, di desa atau kelurahan atau sebutan lain yang mempunyai partisipasi rendah. Ini akan disasar ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah daerah atau desa dengan potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan yang tinggi. Itu dari yang kemarin-kemarin ya, misalnya ada daerah atau kelurahan atau wilayah yang sekiranya itu berpotensi atau sering terjadi pelanggaran, itu juga akan kita sasar ya. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga yaitu adalah daerah rawan
konflik atau rawan bencana, yaitu desa atau daerah yang kurang lebih rawan bencana. Nah, untuk kategori 3 ini itu kita menentukan desa Serumbung, kecamatan Serumbung kemarin menjadi pilot project di Kabupaten Magelang itu karena alasan ini, karena di sana itu lokasinya juga cukup rawan kalau terjadi bencana Merapi begitu. Betul Pak. Tapi kan kalau dari ketiga kriteria dengan daerah dengan partisipasi rendah dan juga daerah potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan tinggi, ini sepertinya terlihatnya umum gitu ya Pak. Tapi untuk rawan bencana atau konflik ini kenapa Pak masuk dalam kriteria? Jadi begini, rawan bencana ini kita masukkan menjadi kriteria oleh KPU RI ini karena bencana ini bisa menghambat akses masyarakat dalam hak memilih gitu. Jadi ketika terjadi bencana bisa jadi ini pelayanan hak memilih masyarakat ini bisa terhalangi ya. Makanya salah satu kenapa desa rawan bencana ini juga dijadikan sebuah kriteria. Di samping itu juga apabila ada bencana itu menimbulkan kecemasan dan ketakutan sehingga mengganggu pemilih dalam menggunakan hak pilih. Dalam situasi yang bencana, ini hak orang itu semua panik, ya panik, tidak mungkin jangankan memilih gitulah. Bagaimana kita menyelamatkan diri masing-masing? Membawa gitu. diri aja bingung ya Pak ya. Makanya terus kemudian kriteria rawan bencana ini juga dimasukkan. Alasan yang ketiga, kenapa rawan bencana ini dijadikan kriteria, yaitu karena dapat mengganggu tahapan proses penyelenggaraan pemilu sehingga siklus pemerintahan dapat terhambat. Bayangkan ketika saat tahapan pemilu terjadi bencana, terus kemudian kita itu tidak siap dengan skenario terburuk dari sebuah wilayah itu. Katakanlah di Magelang, 372 desa. Kemudian ada salah satu atau salah dua desa yang ada bencana. Apakah terus kemudian di desa-desa yang berbencana itu terjadi bencana itu tidak dilakukan proses tahapan pemilu? Tidak bisa, karena tetap harus tahapan pemilu harus tetap berjalan. Apapun resikonya, keadaannya tetap harus berjalan. Makanya kemudian ada program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu dengan kategori daerah rawan bencana. Supaya nanti misalkan ada terjadi bencana, kita sudah siap solusinya. Gitu. Jadi tidak hanya dari penyelenggara saja yang siap, tapi masyarakat selaku pemilih itu kita juga siap. Oke, wah luar biasa sekali nih. Nah, tadi kan juga disebutkan sama Pak Dwi Endis nih seputar dari kader ini kan yang mengikuti pemilih mengikuti sosialisasi ataupun juga program ini ada 25 orang di Desa Serumbung. Nah, ini dari kalangan mana saja nih Pak? Melibatkan kalangan ataupun lapisan masyarakat yang mana saja nih Pak? Oke, jadi pemilihan anggota kader DP3 ini kita mengambil basis-basis masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya. Basis-basis itu meliputi basis pemilih pemula ya, anak-anak milenial yang muda-muda usia 18, 19 begitu yang masih baru pertama kali memilih. Kemudian basis pemilih muda ya, meskipun dia tidak lagi remaja tetapi sudah mahasiswa atau dan pertama kali ini juga termasuk di dalam sekupan segmen yang kita tuju. Kemudian basis perempuan, pemilih perempuan ya. Kemudian basis pemilih disabilitas ya. Ini bagaimana harus ada kader-kader dari kelompok disabilitas. Selain itu juga kita mengambil basis tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi semuanya itu dari basis-basis itu harus kita ambil. Jadi tidak boleh ada yang tersisa ini. Jadi 25 itu kita ambil ketokohan mereka dengan basis-basis seperti tadi.
Nah, nanti ada rencana nggak nih Pak mau nambah kan? Ya. Pemilih milenial sini kan sekarang banyak ya. Betul. Nggak cuma di Desa Serumbung aja. Kira-kira sudah ada pandangankah ke depan? Betul. Jadi kalau ini adalah pilot project ya, kedepannya tentu ada rencana untuk memperluas desa peduli pemilu dan pemilihan ini. Tidak hanya sekedar Desa Serumbung, tapi ini akan kita kembangkan di desa-desa yang lain. Tapi tentunya untuk kadernya itu tetap dari basis-basis yang seperti saya sebutkan tadi, dan harus warga lokal. Karena kalau tidak warga lokal situ, bagaimana mereka bisa mensosialisasikan di kelompoknya masing-masing. Betul, begitu. Pak. Iya. Oke, sangat menarik sekali nih. Jadi mungkin generasi milenials yang mendengarkan talk show kita juga sedang menunggu-nunggu kapan nih desa aku mau ada ini juga. Oke, nanti juga saya mengingetin lagi nih buat kerabat Unima, boleh dong tanya-tanya nih sama narasumber kita. Ada Pak Dwi Endis, panggilannya Pak Dwi atau Pak Endis nih? Pak Endis. Oh, Pak Endis. Oke, biar lebih mudah ya Pak ya. Oke. Oke, nanti boleh tanya-tanya via WhatsApp atau SMS di 0811 2533 876. Mudah-mudahan nih di tahun depan akan ada penambahan lagi ya Pak ya, beberapa desa. Ditunggu aja buat desa kamu, tapi mudah-mudahan desa kamu yang akan didatangi oleh program ini agak nanti-nanti, karena kan indikatornya adalah yang tingkat partisipasinya rendah. Mudah-mudahan desa kamu yang tingkat partisipasinya tinggi gitu. Oke deh, nanti juga kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan kamu, tapi nanti dulu. Aira masih punya banyak pertanyaan buat narasumber kita, dan sekarang kita rehat dulu sejenak ya, kerabat Unima. Iya, kerabat Unima, Pak Dwi Endis masih ada di sini. Aduh, Aira jadi speechless. Oke deh, kita masih ngobrolin seputar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Untuk persiapan nih ya, nanti akan ada pemilu serentak di tahun 2024. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Endis ini seputar kriteria-kriteria desa yang bisa masuk ke dalam program ini untuk di awal-awal ya Pak ya. Dan juga tujuannya, terus juga masih banyak lagi. Nah, ini kita masih panjang perjalanan untuk ngobrolnya nih Pak, karena sepertinya kerabat Unima juga antusias sekali. Beberapa pertanyaan sudah masuk, alhamdulillah. Dan sekarang akhirnya juga masih mau tanya dulu sedikit ke Pak Endis nih. Untuk tadi kan pandangan ke depan, memang di tahun-tahun ke depan akan ada lagi tambahan untuk desa-desa yang masuk ke dalam program ini. Nah, selain dari desanya yang dipilih gitu kan, dan juga antusiasme dari masyarakat, adakah tolak ukur atau indikator untuk keberhasilan dari program DP3 ini Pak? Iya. Jadi tolak ukur dan indikator ya, indikator dari keberhasilan program Desa Peduli dan Pemilihan ini. Ini kita bisa katakan ada beberapa yang menjadi indikatornya. Yang pertama adalah lahirnya kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Betul. Yaitu kader-kader Desa Peduli yang lahir dari program ini, yang diharapkan secara aktif dan sukarela mengajak masyarakat di tingkat desa untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan. Jadi begitu banyak kader-kader desa yang muncul setelah kita bentuk Desa Peduli dan Pemilu dan Pemilihan ini berarti salah satu indikator kita berhasil membentuk DP3 di desa itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah kualitas partisipasi masyarakat di wilayah tersebut, yaitu dengan meningkatnya partisipasi pemilih di daerah tersebut, kemudian berkurangnya konflik atau kekerasan di daerah yang berpotensi, serta yang ketiga adalah berkurangnya jumlah pelanggaran pemilu di daerah potensi pelanggaran yang tinggi. Jadi kalau tadi kita salah satunya kan ada yang di daerah potensi pelanggaran tinggi, dengan kita bentuk
DP3 di lokasi itu kemudian pelanggarannya menjadi berkurang. Oke, Iya. berarti ini hasilnya nanti bisa dilihat ketika adanya pemilu dan Betul, pemilihan ya Pak ya. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan memang desa-desa yang belum dapat program ini pun nanti berkurang juga untuk Iya, indikasi-indikasi itu betul, ya Pak ya. betul. Oke, nah kalau di program ini kan harus ada kader-kader. Iya. Sebenarnya kalau untuk ikut berpartisipasi dan menyukseskan program ini, apakah harus jadi kader dulu Pak atau ada cara-cara lain nih? Kayaknya tadi kan ada sempat nih kerabat Unima juga bilang, Pak saya siap jadi kader gitu. Iya. Jadi untuk jadi kader DP3 ini memang kita fokus kepada setiap desa itu 25 orang ya. Kemudian untuk menjadi syaratnya untuk menjadi kader DP3 ini usia, dari sisi usia itu mulai dari 17 tahun Betul. sampai dengan 50 tahun. Iya. Nah, kalau di bawah 17 tahun tidak mungkin karena yang bersangkutan belum punya hak suara ya toh. Di atas 50 tahun nanti yang dikhawatirkan adalah karena usia terus kemudian gerakan jadi terbatas karena makan usia. Kemudian kriteria calon adalah mereka adalah aktif di basisnya. Seperti tadi saya katakan, basisnya adalah pemilih muda, kemudian pemilih pemula, perempuan, kemudian tokoh agama, disabilitas, tokoh masyarakat. Kalau misalkan perempuan, ya ibu-ibu itu yang aktif di dasawisma, gitu ya. Iya. Misalkan itu yang kita kita sasar gitu. Oke, jadi mungkin yang belum jadi kader nggak usah khawatir ya Pak, bisa bantuin kadernya ya Pak. Betul. Biar nanti pergerakannya lebih luas gitu. Betul, So buat yang ngebet jadi kader ya, karena mungkin excited Pak, pengen juga berkontribusi untuk pemilihan yang lebih baik gitu. Betul. Ini saya salut sama semangatnya ya. Oke, nanti kita bakal pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelum ke pertanyaan yang sudah masuk nih Pak, boleh diceritain nggak Pak, kemarin tuh pas di Desa Serumbung itu kegiatannya itu apa aja gitu Pak? Jadi pada saat kemarin kita lakukan pembekalan pembekalan di Desa Serumbung, kita adakan ceramah, terus kemudian tanya jawab seputar pemilu dan pemilihan. Kita menggugah pengetahuan, kemudian kesadaran dari setiap kader untuk sadar posisinya ketika menjadi seorang kader pemilu dan pemilihan gitu. Betul. Cukup antusias ya. Kita lakukan di hari Jumat sampai dengan hari Minggu itu setiap sesinya itu tidak ada yang keluar gitu ya. Semua aktif gitu dan rasanya kok kurang waktunya menyenangkan ya Pak ya, menyenangkan sekali betul. Oke deh, ini pertanyaannya sudah banyak sekali yang masuk Pak. Aku mau sapa dulu Kak Ray yang katanya siap jadi kader tadi Pak Terima kasih. Dan nanti yang lain nih pertanyaannya akan dibacain. Kita jeda dulu sebentar karena Aira mau kasih bocoran dulu pertanyaannya ke Pak Endis ya Pak ya. Oke, kerabat Unima jangan kemana-mana. Kalau kamu yang udah tanya, simak jawabannya setelah yang mau lewat. CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kabupaten Magelang. Ya, kerabat Unima, untuk talk show kali ini sekarang memasuki langsung jawab pertanyaan Pak. Kerabat Unima antusias sekali untuk program DP3 ini karena salah satunya nih tadi ada sedikit curhat dari Kak Ray ya yang katanya memang ada di daerahnya beliau ini kurang antusias soal pemilihan umum dan hanya memilih yang ngasih amplop aja. Kira-kira kalau Kak Ray pengen ikutan untuk program ini untuk jadi kader mungkin ya Pak. Ini informasinya bisa ditunggu atau dilihat diakses di mana? Ya, terima kasih Kak Ray, ini responsif sekali ini ya. Kita juga mengapresiasi. Jadi untuk Kak Ray dan kerabat Unima yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang hampir sama.
kalau ingin menjadi kader DP3 ini, karena kebetulan ini untuk program tahun depan kita nggak tahu ini dapat berapa anggaran yang diturunkan ke ini, tapi bisa sering-sering mengunjungi website kita atau media sosial kita, media sosial KPU ya. Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa di web KPU Kabupaten Magelang. Itu nanti ketika itu akan ada program pembentukan DP3 di KPU Kabupaten Magelang, nanti kita akan informasikan di situ. Ya, jadi semua program-program kita, program KPU itu kita akan sosialisasikan terlebih dahulu di media sosial kita. Jadi ditunggu saja nih Kak Rai dan kerabat Unima yang lain ini. Iya, betul. Mudah-mudahan di tahun 2022 ya Pak ya. Oke. Dan juga nih ada Agus yang ada di Mertoyudan. Selamat siang, saya mau bertanya untuk pembentukan Desa Peduli Pemilu, apakah juga termasuk untuk pengawasan terjadinya kecurangan dalam pemilihan, termasuk adanya money politik, Pak? Iya. Jadi pembentukan DP3 ini karena ini yang membentuk adalah KPU ya. Jadi tugasnya atau harapan kita ini menjadikan pemilih atau masyarakat menjadi pemilih yang cerdas ya. Pemilih yang cerdas ini kan mulai dari bagaimana membangun kesadaran, kemudian menjaga agar keberlangsungan demokrasi di wilayahnya itu bisa berjalan sehat ya. Jadi termasuk diantaranya ini kita ini mencegah adanya praktek-praktek politik uang ya, tetapi tidak pada masalah penindakan. Ya, kita lebih pada bagaimana menyadarkan masyarakat dari program DP3 ini supaya masyarakat itu sadar oh ternyata politik uang, hoax dan sebagainya itu tidak benar gitu loh, hanya memecah kita sendiri, terutama masyarakat di lingkungan desa tersebut seperti itu. Ini sekalian lagi ngomongin money politik, ada Chandra di Salam yang mau tanya, Pak gimana sih cara supaya tidak tergiur sama serangan fajar atau money politik itu? Menarik ini. Tentang money politik ini. Sebetulnya supaya tidak tergiur dengan money politik ini, bentengnya ada di diri kita sendiri sebetulnya ya. Kita itu akan merasa malu, merasa takut ketika menerima sesuatu yang bukan menjadi hak kita ya. Serangan pajar, amplop, uang dan sebagainya yang bertujuan untuk memilih seseorang atau tidak memilih seseorang, ini kan bentuk pengkerdilan kita sebetulnya. Nah, kalau kita itu merasa wah ini kebebasan saya kok dibeli, terbelenggu. Kalau kita merasa ini sadar kita ini sudah dimasuki orang lain, kita harus mampu menolak gitu. Ini kesempatan kita, karena pemilu ini sarana bagi setiap warga negara untuk mengeluarkan aspirasi politiknya. Kalau ini saja sudah kita dibeli, kita tidak punya lagi aspirasi. Bagaimana cara menolaknya? Ya kita sampaikan saja, gitu loh, bahwa kita ini pengen didengar. Oh saya didengar dengan saya beri uang aja. Ini saya dengar tapi saya kasih uang, tolak saja. Karena setiap orang yang memberi dengan iming-iming itu mesti tidak tulus dah. Pasti tidak tulus. Kalau kita ada modus di balik itu, jadi nggak cuma modus dari si dia aja yang perlu diwaspadai ya Pak. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Wawan Trihandoko di Mangunsari Sawangan, Pak. Apakah suatu desa bisa mengajukan diri menjadi DP3? Gitu. Jadi kalau ini programnya KPU RI ya, tentu kita akan menyeleksi desa-desa yang ada di Kabupaten Magelang ini yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh KPU RI.
silakan desa-desa itu mengajukan, nanti kita akan menyeleksi. Iya. Ya, jadi kita akan seleksi mana-mana. Seleksi ini tentunya bukan karena apa-apa, karena keterbatasan anggaran saja gitu. Jadi kalaupun misalnya suatu ketika misalnya membuat desa peduli pemilu dan pemilihan, udah kita nggak usah pakai anggaran negara, kita anu sendiri. Oh ya nggak apa-apa, itu jauh lebih baik karena apa itu? Sebetulnya DP3 atau Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini hanyalah sarana untuk kita ini meningkatkan partisipasi. Tujuannya partisipasi sebetulnya. Kalau masyarakat sudah berpartisipasi, bentuknya apakah itu DP3 atau partisipasi yang lain, kita akan dorong. Gitu. Hanya adanya DP3 ini partisipasinya untuk mengembangkan partisipasi di desa tersebut, kita menggunakan sarana DP3 itu tadi. Iya, yang lebih ini ya Pak, bisa dipantau dalam radarnya KPU. Iya, jadi boleh saja mengajukan, boleh saja. Oke, boleh ya ini untuk Mas siapa tadi namanya, Mas Wawan nih ya, bisa. Oke, selanjutnya ada Kak Nanda yang ada di Mungkit. Sebagai milenial, peran apa sih Pak yang bisa kami lakukan untuk turut mensukseskan program DP3 ini? Gitu. Jadi terima kasih Kak Nanda ya. Jadi peran milenial ini cukup penting karena apa? Milenial ini suka tidak suka ya toh, kedepannya akan menjadi penentu bagi arah kemana negara dan bangsa kita ini. Betul. Peran milenial ini sangat penting, terutama untuk pemilu dan pemilihan. Ini Kak Nanda bisa saja berperan aktif ya, bisa sebagai penyelenggara ya, misalkan badan ad hoc nanti ketika akan kita bentuk saat tahapan ini sudah dimulai, bisa sebagai PPK, bisa menjadi PPS, bisa menjadi KPPS gitu ya. Atau juga bisa misalkan seperti sekarang ini bisa menjadi kader DP3. Bisa juga misalnya partisipasi dari milenial ini menjadi pengawas pemilu, bisa. Memantau pemilu juga bisa. Bahkan misalnya kalau ini menjadi peserta pemilu. Apa itu peserta pemilu? Ya aktif di partai politik. Oh bisa ya Pak ya? Jadi kader DP3 ini juga boleh? Bukan. Jadi kader DP3 lain. Maksudnya jadi ini kan untuk milenialsnya milenial gitu ya? tadi silakan. Sebagai penyelenggara boleh, ya atau sebagai pengawas boleh, sebagai peserta juga boleh. Ya. Itu kan partisipasi. Kita mendorong partisipasi saja masyarakat. Silakan yang berminat menjadi peserta pemilu, ya silakan. Ya atau mau menjadi pengawas silakan. Menjadi penyelenggara silakan, ya toh, menjadi pengamat juga bisa. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman milenial ini mengamati ini, pengamat ini, wah saya kok belum ini ya diikuti saja tahapannya itu. Kemudian apa yang terjadi di masyarakat, nah sudahlah kita mulai bisa menjadi pengamat kecil-kecilan. Ternyata pemilu itu di desa saya seperti ini. Tulis saja enggak apa-apa. Ya, diamati saja, ditulis misalnya. Nanti misalnya ada yang kurang pas dengan hati, ya sampaikan pertanyaan. Nah, kita akan beri penjelasan untuk itu, misalnya latihan itu. Iya, Pak, ya. Betul. Iya. Oke, satu lagi nih Pak pertanyaan, dan ini kayaknya sedikit unek-unek dari Mas Rizal di Metro. Mas Rizal Metro. Ini cerita soal tahun 2014 pemilu serentak. Itu kan untuk banyak anggota TPS yang lelah begitu Pak ya. Nah, apakah ada antisipasi nih dari pihak KPU untuk yang mendatang di tahun 2024 gitu? Jadi untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini persiapan sedang kita persiapkan ya, aturan-aturannya dan sebagainya. Mengingat kemarin pada saat pemilu serentak tahun 2019 itu kejadian-kejadian yang cukup viral ya di media, di masyarakat kita, misalnya jumlah penyelenggara yang menjadi korban ya, baik itu yang sakit maupun yang meninggal dunia. Ini tentunya menjadi perhatian dari KPU. Contohnya misalnya direspon pada saat pilkada atau pemilihan tahun 2020 kemarin.
usia untuk KPPS pada saat pemilu 2019 itu tidak dibatasi ya. Jadi tetapi begitu ada yang meninggal, banyak yang meninggal, direspon oleh KPU bahwa usia penyelenggara ya itu maksimal untuk KPPS itu maksimal 50 tahun. Ya toh. Mungkin ya antisipasi kita saja, mungkin karena faktor usia. Nah, di samping itu kita juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait, misalnya dinas kesehatan, supaya memeriksa setiap penyelenggara kita. Nah, di luar itu kita juga akan sedang mempersiapkan mekanisme teknis bagaimana supaya pelaksanaan pungut hitung ini menjadi lebih simple gitu, lebih mudah dan tidak melelahkan bagi penyelenggara. Ini masih terus dibicarakan, masih digodok oleh KPU RI. Oke, ini antusiasme dari kerabat Unima sepertinya harus terhenti dulu Pak. Karena sudah jam 11. Ini juga hari Jumat, jadi juga Pak Endis mungkin akan segera melaksanakan sholat Jumat. Boleh dipilih Pak pertanyaan yang paling menarik nih menurut Bapak untuk pemenangnya nih. Cukup banyak ya. Iya. Atau mungkin nanti akan dipilih setelah ini dan gimana? Iya. Nanti saja lah. Nanti saja. Oke. Silakan sekarang untuk Bapak bisa menyampaikan closing statement. Oke. Saya akan bacakan atau sampaikan sedikit closing statement. Ya. Desa ini adalah pondasi sosial. Ya. Penguatan demokrasi di desa akan memperkuat demokrasi bangsa. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini menjadi awal gerakan masyarakat untuk peduli pemilu dan pemilihan. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Terima kasih. Wah, ini luar biasa sekali pesannya ya. Kerabat Unima, mari kita sukseskan untuk pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Sebagai pemilih, kita harus mensuarakan suara kita ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Pak Endis untuk hadir di sini. Terima kasih juga kerabat Unima, dan Aira harus undur diri dulu dari talk show bersama KPU Kabupaten Magelang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi CSR Unima Talk Show bersama KPU Kabupaten Magelang untuk pemilih cerdas dan pemimpin berkualitas. Nantikan CSR Unima Talk Show selanjutnya hanya di 87,6 Unima FM.